selesaikan ya, lagi tengah program bangkit yang berfokus kepada solusi teknologi komputasi awan ya, cloud computing. Luar biasa. Bisa nggak Ayu dan Christian ceritakan sedikit mengenai pengalaman kalian? Mungkin Ayu dulu bisa mulai. Baik, selamat pagi Bapak Presiden, Mas Menteri, serta rekan-rekan hadirin sekalian. Tentu program Kampus Mengajar memberikan pengalaman luar biasa. Ayu memberikan apresiasi luar biasa kepada Kemendikbudristek karena telah memfasilitasi program ini, bahkan tidak tanggung-tanggung sampai menyediakan konversi SKS dan juga uang saku. Ada uang sakunya? Iya, betul sekali. Senang dong. Baik Bapak Presiden dan juga Mas Menteri, selama mengikuti program Kampus Mengajar di SD Negeri Kuarasan 01 Kabupaten Semarang, Ayu tim fokus pada 3 program unggulan, yakni transfer ilmu pengetahuan, transfer teknologi, dan juga urusan administrasi. Terkait transfer ilmu pengetahuan, Ayu berfokus pada program membangkitkan berprestasi, kemampuan public speaking, dan juga rasa percaya diri adik-adik di sekolah tersebut. Ada cerita unik selama mengikuti program Kampus Mengajar, terkhusus terkait transfer ilmu pengetahuan ini. Yakni, sewaktu pertama kali Ayu masuk ke kelas dan meminta adik-adik untuk memperkenalkan diri, apa yang terjadi, sejumlah siswa justru tidak berani melontarkan 1 atau 2 kata sekalipun. Bahkan ada yang menangis. Tentu hal ini menyentuh hati Ayu dan segera menyegerakan apa yang menjadi program Kampus Mengajar. Selang beberapa waktu, yakni setelah 2 kali pertemuan, siswa yang tadinya tidak berani melontarkan 1 kata sedikit pun justru menjadi siswa yang paling rajin mengajukan diri pertama kali. Mbak Ayu, saya mau maju pertama. Mbak Ayu, saya tahu itu jawabannya apa. Mbak Ayu, saya bisa. Ini merupakan suatu kebahagiaan sendiri bagi saya. Kemudian, beberapa waktu lalu, yakni 2 minggu terakhir ini, para siswa belajar secara home visit. Ayu melihat tidak ada perbedaan, adik-adik di sana begitu semangat, dan setelah Ayu menjalankan program home visit ini, Ayu tahu bahwa jarak dari rumah adik-adik ini ke sekolah itu begitu jauh. Ada yang sampai 1 jam perjalanan kaki, melewati bukit dan jalan yang, mohon maaf, masih jelek, yakni batu-batu. Tapi adik-adik di sana masih bersemangat dan juga tidak ada rasa capek. Bahkan kalau Ayu mengisi kelas di sana, adik-adik, Mbak Ayu tambah lagi dong waktunya. Mbak Ayu, ini apa? Dan justru semakin aktif bertanya. Dan selain itu, Bapak Presiden dan juga Mas Menteri, kami selaku tim Kampus Mengajar SD Negeri Kuarasan 01 juga ikut mempromosikan program Kampus Mengajar melalui sosial media kami, yakni di laman YouTube dan juga Instagram. Jika berkenan nanti Bapak Presiden dan juga Mas Menteri boleh banget nonton atau lihat-lihat dari video kegiatan tersebut. Nah, yang terakhir, di SD kami membantu untuk memodernisasi perpustakaan, di mana perpustakaan itu kami rombak, ada penomoran-penomoran buku, terus selanjutnya buku-buku yang dari pemerintah kami tata kembali, kami keluarkan, kami kelompokkan, dan nantinya di perpustakaan tersebut akan kami sediakan sejenis karpet seperti itu sehingga adik-adik akan betah untuk membaca di situ. Nah, harapan dari kami dengan adanya modernisasi perpustakaan tersebut, adik-adik itu terbantu dan hasil minat literasi membacanya semakin meningkat. Demikian Bapak Presiden dan juga Mas Menteri, ada banyak cerita menarik yang ingin Ayu sampaikan, tapi mungkin kalau dalam sekarang tidak sempat, nah boleh lain waktu mengundang Ayu kembali. Ayu. Ya. Nanti pasti akan kita lanjutkan diskusi ini ya, karena luar biasa ini dampak apa yang bisa kita dapatkan sebagai mahasiswa kalau kita mempunyai pengalaman berbakti sosial seperti itu. Pengalaman yang nggak mungkin kita bisa dapatkan kalau kita di tengah-tengah karir kita. Iya, kan banget. Udah nggak ada kesempatan lagi gitu. Kalau Christian gimana? Jadi pengalaman saya mengikuti Bangkit sebelumnya, terima kasih Mas Menteri dan Bapak Presiden yang sudah merealisasikan program Bangkit yang sebenarnya saya tidak menduga saya bisa kuliah langsung diajar oleh praktisi industri dengan kompetensi internasional gitu. Jadi Bangkit adalah 1 semester ada 3 jalur, yaitu Android, Cloud Computing, dan Machine Learning, dan kebetulan saya mengambil Cloud Computing.
Di dalam bangkit ada sekitar 900 jam dan saat ini kami masih sedang menjalani dan masih dalam proyek akhir. Saya dan tim membuat proyek akhir untuk UMKM dengan nama Usahaku. Dengan adanya aplikasi Usahaku ini diharapkan kami dapat membantu UMKM dengan melihat data dan kebiasaan UMKM ini dalam melakukan bisnis. Misalkan sistem kami dalam sisi machine learning bisa memberikan keputusan sistem yang strategis seperti kapan waktunya restock dan kapan barang ini harus dikurangi. Sehingga bisnis bisa lebih agile dan lebih efisien dalam menjalankan bisnisnya. Dan pada saat ini saya tidak sendiri, ada 3.000 mahasiswa hebat lainnya yang sedang mengikuti program Bangkit ini. Harapan saya program Kampus Merdeka Studi Independen Bangkit ini bisa terus ada untuk membangun infrastruktur Indonesia yang lebih baik, efisien, murah, dan terbaru. Karena kalau kita bisa membuat sistem yang efisien, murah, kita bisa menolong ratusan juta rakyat Indonesia dan bisa mereka lebih efisien dalam menjalankan kehidupan sehari-hari melalui teknologi. Itu dari saya, Bapak Presiden dan Mas Menteri. Terima kasih. Luar biasa. Jiwa kewirausahaannya udah kelihatan dari diskusi ini. Mungkin Pak Presiden apa ada pertanyaan Pak untuk adik-adik? Ya tadi untuk cloud computing itu apa sih yang dipelajari di situ atau dilatih di training apa? Jadi di dalam pelajaran cloud computing Bapak Presiden, di situ kami langsung diajari oleh praktisi Google yang kita ketahui juga reputasi server mereka juga tidak pernah down gitu. Jadi bagaimana kita bisa membuat layanan atau yang biasa disebut dengan web service ini dapat berjalan dengan baik dengan cost yang murah. Itu adalah prinsip dasar dari cloud, kita bisa melayani banyak orang dengan cost yang se-efisien mungkin. Karena kalau misalkan tampilan dari aplikasi ini bagus, namun infrastrukturnya itu kurang, maka akan mengurangi pengalaman dari penggunaan aplikasi. Nah, harapannya dengan adanya cloud computing ini, dan saya juga senang sekali bisa mengikuti program ini karena saya dari teknikal dan saya juga dari SMK dulunya yang suka praktek dan menemukan bahwa ada program Bangkit ini, saya sangat semangat mendaftar dan puji Tuhan saya bisa terpilih dan mengikuti dan membuat produk yang nyata menargetkan UMKM. Seperti itu, Mas Menteri, Bapak Presiden. Ya ini untuk perwakilan mahasiswa baik Tessa, Ayu, Christian. Ini setelah mengikuti program Kampus Merdeka, apakah ada nggak tahu perasaannya menyesal, wah buang waktu aja, atau justru tambah semangat karena merasakan manfaatnya, mungkin bisa ceritakan sedikit dalam menjalankan Kampus Merdeka ini. Nggak apa-apa, bisa, silakan. Ya. Baik Bapak, tentu kalau pertanyaannya ada rasa menyesal atau tidak sama sekali. Program Kampus Merdeka, terutama kampus mengajar ini memberikan kesempatan luar biasa, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar semerdeka mungkin di luar kampus. Selama kurang lebih 3 bulan mengikuti program Kampus Mengajar, di sini semakin memperkuat Ayu untuk terus menebarkan semangat huruf, yakni dimanapun kaki Ayu berpijak, disitulah Ayu harus meninggalkan jejak kebermanfaatan. Melalui program Kampus Mengajar ini semakin memperkuat tekad tersebut dan juga terus menebarkan kebermanfaatan. Lalu selanjutnya, selama penempatan di SD tersebut, Ayu harap uluran dari tangan-tangan kami selaku peserta Kampus Mengajar SD tersebut bisa melanjutkan apa yang sudah kami terapkan, dan selanjutnya program Kampus Mengajar ini terus berkelanjutan. Demikian. Artinya senang Banget Bapak. Oke. Ayu, saya mendengar banget jiwa sosial yang udah terbentuk dari pengalaman ini yang akan merubah karakter Ayu seumur hidup. Dan itulah alasannya kenapa orang suka bilang, loh sayang loh, ya kan Mas Arief, sayang ini 45 mata kuliah kok bisa dikonversi 20 SKS. Saya bilang, ya lihat saja apa hasilnya orang yang berhasil melakukan sesuatu 2-3 bulan, luar biasa. Sekarang saya mau ngobrol dengan Tessa. Tessa ini juga luar biasa, penerima beasiswa S2 LPDP
Tessa baru lulus dari Yale University ya, Yale MBA ya. Luar biasa. Anda membuat kita semua bangga, Tessa. Selamat untuk masuk ke sekolah yang luar biasa prestigiusnya. Saya dulu waktu S1 nggak diterima di Yale, jadi selamat Anda masuk. Bisa masuk, luar biasa. Nah, Tessa, program Kampus Merdeka dan LPDP ini kan membuka kesempatannya bagi mahasiswa, tidak hanya bagi yang mengikuti program full degree S2, S3, juga seperti Tessa, tapi juga untuk mahasiswa S1. Dan mahasiswa S1 yang mau melakukan program-program non-degree seperti pertukaran pelajar sampai 1-2 semester. Dulu tuh LPDP hanya yang S2, S3 dan full degree. Sekarang itu bisa dipecah-pecah menjadi 1 semester di luar negeri ataupun 1 selama di luar negeri. Nah, apa opini Tessa mengenai dampak dari program tersebut dan apa dari pengalaman Tessa yang membuat opini tersebut gitu? Ya, pertama-tama terima kasih banyak Mas Menteri dan izin selamat pagi Pak Presiden. Saya Tessa, saya sangat beruntung menjadi awardee LPDP dan menempuh studi di Yale Uni. Sebelumnya saya S1 di Indonesia, di Universitas Indonesia, dan benar-benar pengalaman saya di LPDP, mendapatkan LPDP maupun di Yale itu sangat berharga untuk saya. Karena di situ saya belajar bahwa sangat penting untuk mempersiapkan diri untuk lapangan kerja dan perkembangan iptek yang semakin maju, semakin terhubung, dan semakin global. Di sini misalnya berkolaborasi dengan pelajar-pelajar yang sangat berprestasi dari mancanegara. Mungkin dulu Mas Menteri juga kuliahnya di luar negeri. Kalau di Yale benar-benar sangat internasional, ketemu teman-teman dari Afrika, dari India, dari Cina, dan dari Amerika Serikat sendiri. Jadi itu merupakan suatu pengalaman yang sangat berbeda. Kemudian saya juga beruntung berkesempatan untuk menjalankan proyek dengan profesor dan ilmuwan-ilmuwan kelas dunia, dan proyeknya juga mancanegara, nggak cuma di Amerika Serikat ataupun Indonesia, tapi juga di Afrika maupun di India. Dan itu relate berhubungan dengan pengembangan ventilator dengan biaya rendah untuk bayi-bayi prematur. Jadi Yale MBA pun udah ada kampus merdeka programnya juga ya, sebagai bagian dari kurikulum mereka. Betul, Mas Menteri. Dan selain itu juga benar-benar dari ekosistem kampus juga dibantu untuk transisi ke dunia kerja. Dan dari pengalaman itu saya benar-benar belajar, saya benar-benar didukung untuk memulai usaha atau semangat kewirausahaan saya sendiri, sehingga cita-cita saya jangka panjang setelah pulang saya benar-benar ingin, dan terinspirasi Kampus Merdeka juga, saya benar-benar ingin untuk kontribusi di bidang edtech atau pendidikan. Menurut saya sendiri, melihat sekarang adanya Kampus Merdeka dan perluasan dengan LPDP, ini luar biasa banget, programnya keren banget, dan harusnya jangan dilewatkan oleh para mahasiswa yang S1 sekarang. Jujur, ketika saya dulu S1 di Universitas Indonesia, saya waktu mau studi ke luar negeri harus memperjuangkan sendiri, kemudian mau magang, cari pengalaman, itu tanya kanan kiri, siapa yang lagi ada lowongan, jadi benar-benar nggak ada di fasilitasi lah ibaratnya. Dan sekarang saya lihat ini dampaknya ada dua, membantu tantangan-tantangan dari para mahasiswa ini sendiri. Teman-teman bisa langsung ketemu mahasiswa lain yang visinya sama, passion atau mimpinya sama, minatnya sama, sehingga benar-benar difasilitasi dan mendapat pengalaman dari sejak dini di kampus. Dan yang kedua, dan gak kalah pentingnya juga adalah hilangnya pengorbanan beban akademis. Zaman dulu misalnya kalau mau magang sambil kuliah itu harus atur jadwal. Oh, pagi misalnya mau ke kampus, siang kemudian ke kantor. Tapi dengan adanya program Kampus Merdeka ini, teman-teman bisa mengejar passion, mengejar mimpi, 1 semester, 2 semester, dan diberikan penghargaan berupa SKS gitu. Dan ini benar-benar menurut saya kesempatan yang nggak boleh dilewatkan. Terima kasih. Nah, kita juga perlu mendengar dari perwakilan industri yang sudah hadir pagi